Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Ijen dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Rian Hidayat, dalam acara Bincang Pengawasan. Alhamdulillah Sobat Ijen telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Siti Mudayaroh selaku Kasubag Organisasi dan Tata Laksana Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rian. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat itu penting ya, Mas Rian ya. Betul, Apalagi Bu. situasi seperti yang sekarang. Jadi kita tetap harus menjaga 3M. Iya, betul. Apa tuh 3M? Masih ingat nggak? Sobat Ijen di rumah masih ingat gak 3M? Oke, bisa saya sebutkan ya, Bu ya. Iya. Yang pertama yaitu memakai masker. Ya, Betul ya, Bu? sudah pakai masker Ya, ya. jadi kita harus selalu pakai masker ya, Bu, Oke, betul. kemanapun kita pergi ya. Ya, Yang kedua, jangan lupa selalu mencuci tangan ya, Bu ya, ya. mencuci Iya. tangan, betul. Ya, dengan sabun ya, Bu ya. Ya. Dan terakhir yaitu menjaga jarak. Iya. Sekarang kita sudah jaga Ya, jarak sudah, ya. Bu, ya. Ya. Ya, Sobat Betul, Ijen Mas, di ya. rumah juga harus ingat ya, Bu, dengan 3M itu. Iya, betul. Ya. Ibu Siti Mudayaroh ini biasa kita panggil dengan Ibu Muda ya, betul ya, Bu ya. Betul. Mohon izin Ibu bisa sebutkan profil singkat Ibu biar kita lebih akrab itu dengan Sobat Ijen di rumah ya. Boleh, Bu ya. boleh. Tapi singkat kan ya? Ya, singkat saja Bu ya. Singkat ya, jadi Ya. selama di Ijen aja Ya, ya. selama di Ijen, Ijen nggak usah. Hmm. Jadi selama di Ijen untuk saat ini amanah yang diberikan kepada saya adalah Kasubag Otala, Organisasi Tata Laksana. Kemudian sebelumnya di Kasubag TU Wilayah 4. Sebelum di Kasubag TU Wilayah 4 sempat sebentar menjadi auditor kepegawaian yang waktu itu penempatannya di Inspektorat Investigasi. Mungkin itu Mas Rian. Oh iya Bu ya. Terima kasih Bu Ya, atas ya. penjelasan profilnya. Nah, jadi mudah-mudahan Sobat Ijen juga lebih akrab dengan kita Iya, ya. amin. Nah, Ibu di sebagian organisasi dan tata laksana ya Bu ya? Iya, betul. Salah satu tusinya itu yaitu melaksanakan pembangunan zona integritas ya Bu ya? Reformasi birokrasi tepatnya. Oh iya, reformasi Kalau birokrasi. di PMA 42, Ya, betul, Bu, ya. PMA 42 itu RB itu menjadi salah satu yang diamanatkan kepada Subag Organisasi Tata Laksana. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Mungkin bisa minta tolong jelaskan Bu penjelasan singkat mengenai pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi itu apa Bu? Oh ya. Tema kita kali ini ya. Iya, Bu, Oke, ya. tema kita kali ini berarti kan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Tadi Mas Rian udah bener tuh, wilayah bebas dari korupsi, karena sebagian teman-teman kita itu ada yang keliru ketika WBK itu singkatannya wilayah bebas korupsi, berarti kita bebas dong melakukan korupsi di mana aja kan ya. Padahal ini maksudnya adalah wilayah bebas dari korupsi. Jadi ada kata dari di situ, ada kata dari, sehingga kita tidak boleh melakukan korupsi. Memang Mas Rian bicara tentang ZI, WBK, WBBM itu kita tidak terlepas dari reformasi birokrasi. ZI, WBK ini sebenarnya adalah merupakan satu bentuk program yang bagian dari reformasi birokrasi, akselerasi dari reformasi birokrasi. Jadi rumah besarnya itu adalah reformasi birokrasi. Nah, agar reformasi birokrasi ini pelaksanaannya bisa dipercepat, dilakukan akselerasi, salah satunya adalah dengan cara pembangunan zona integritas pada unit-unit. Diharapkan unit-unit yang sudah melakukan pembangunan zona integritas atau yang sudah mendapatkan predikat WBK atau WBBM ini menjadi unit-unit percontohan yang bisa direplikasi oleh unit-unit yang lain atau kepada unit-unit yang lain, sehingga kalau bahasa anak muda sekarang kopas ya, bisa dikopas gitu, bisa ditularkan. Nah, harapannya seperti itu sehingga reformasi birokrasi itu bisa dilakukan secara lebih cepat.
reformasi birokrasi sendiri sekarang sudah memasuki tahun ke atau periode ketiga, Mas Rian. Jadi kita sekarang sedang menuju pemerintahan kelas dunia. Wih, cakep bener ya, pemerintahan kelas dunia ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Sampai di 2024 nanti. Mungkin itu untuk yang reformasi birokrasi dalam kaitannya dengan pembangunan zona integritas. Mungkin Sobat Ijen di rumah, kita harus highlight kata-kata dari JTWBK itu sendiri ya Bu. Apa Jadi tuh? bukan wilayah bebas korupsi ya Bu ya? Ya, bukan. Jadi, Wilayah bebas dari korupsi. Itu jadi kalau ada, WBK. Nah, kalau WBBM apa yuk? WBBM, Sobat Ijen di rumah sudah tahu belum ya? Ayo, Mas Rian, WBBM apa? Apa Ibu? Nah, loh. Minta tolong dijelaskan juga Bu. Oh, Ya, wilayah mungkin, birokrasi bersih dan melayani. iya. Jadi predikat WBBM itu lebih tinggi daripada predikat WBK. Jadi kalau predikat WBK itu ada persyaratannya ya, nanti bisa dilihat di Permenpan 10 2019. Kalau WBBM itu harus sudah lulus WBK baru bisa WBBM. Jadi ini lebih grade-nya lebih tinggi dibandingkan dengan WBK. Mungkin itu. Iya. Mungkin jumlah satker di Kementerian Agama ini yang sudah lulus WBK ada berapa ya Bu? Sampai saat ini? Sampai saat ini kita yang sudah WBK baru 10 Mas Rian. Jadi memang kalau dibandingkan dengan jumlah satker kita yang 4.000 lebih, memang ini masih angka yang kecil, tetapi ini juga masih perlu kita syukuri juga karena kita sudah menggolkan 10 satker kita untuk dapat predikat WBK. Nah, untuk yang WBBM memang belum, tapi tahun ini kita ajukan 2 untuk kita kandidatkan lulus WBBM, yaitu Kota Jogja dan Kota Denpasar. Mudah-mudahan tahun ini bisa pecah telur WBBM-nya. Amin. Kita doa bersama-sama ya, Sobat Ijen kita ya. Bersama-sama dan ikhtiar bersama-sama, bersama-sama, baik bersama-sama. satkernya, ijennya maupun unit dasma 1 yang lainnya. Bersama-sama, ini tanggung jawab bersama. Ya. Tanggung jawab Kementerian Agama secara bersama-sama. Nah, mungkin berikutnya bisa minta tolong dijelaskan Bu, syarat-syarat untuk satker itu bisa lulus WBK itu gimana Bu? Syarat-syarat WBK atau WBBM sebenarnya sudah diatur di dalam Permenpan 10 2019. Jadi dari 6 area itu, dari komponen pengungkit 6 area itu dan komponen hasil sebenarnya sudah ada batasan-batasannya. Area ini nilainya berapa, area ini nilainya berapa, area ini nilai berapa. Secara rinci nanti bisa langsung dilihat di Permenpan 10 2019. Gitu. Jadi memang ada bedanya ya, ada bedanya antara syarat WBK dengan syarat WBBM. Yang jelas untuk WBBM itu harus sudah lulus WBK dulu, baru kita bisa ajukan ke WBBM. Jadi Sobat Ijen itu bisa download ya Bu ya peraturan tadi ya? Bisa. Jadi bisa download di Permenpan nomor 10 jadi tahun 2019. Jadi kita buat penasaran dulu Mas Rian, kalau iya, dijelaskan di sini semua nanti nggak baca. Iya. Tapi kalau kita kasih clue-cluenya saja, nanti kan mau nggak mau satker-satker kita terutama ya, itu kan mau nggak mau kan baca tuh, oh ternyata ada di Permenpan ya. Gitu. Jadi nggak usah dijelasin rinci banget ya. Gitu. Sobat Ijen bisa download ya Bu ya? Ya, peraturannya bisa dibaca. itu ya, bisa download dan baca sendiri ya untuk lebih detailnya Bu ya. Ya, betul. Kemudian posisi atau peran Ijen sendiri selama ini dalam pembangunan ZTWBK ini seperti apa ya Bu ya? Oke, pertanyaan bagus. Karena kita orang Ijen ya. Jadi Ijen itu sebenarnya amanat yang diberikan ke kita itu adalah sebagai TPI, Mas. TPI itu adalah tim penilai internal. Tim penilai internal itu diamanatkan ke APIP. APIP itu kan Ijen. Nah, sementara ini atau selama ini yang kita perankan Ijen di Kemenak itu yang kita perankan itu bukan hanya kita sebagai TPI, bukan hanya menilai tok gitu, bukan hanya menilai saja, tetapi kita juga melakukan pendampingan, melakukan semacam sosialisasi, membina satker, menjadi konsultan satker ketika ada kesulitan-kesulitan terkait dengan ZTWBK. Kita juga punya program yang namanya pengawasan dengan pendekatan agama. Jadi pengawasan dengan pendekatan agama itu adalah
satu program ya Mas. Program di sini itu maksudnya adalah kumpulan dari beberapa kegiatan yang tahun ini itu kita sinergikan dengan pembangunan zona integritas. PPA sendiri sebenarnya adalah awalnya itu program tersendiri gitu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, semenjak ada ZI, ini kan sebenarnya kan masih satu ruh nih, gitu kan? Masih satu ruh, value-nya yang dinilai-nilai yang yang akan diinternalisasikan juga kan hampir sama. Maka kita coba sinergikan. Nah, kita juga kita punya PPA itu, sehingga itu kita sinergikan. Nah, seperti itu lebih kurangnya. Jadi ada banyak hal kalau tadi pertanyaannya adalah peran, sebenarnya ada banyak peran yang sudah dilakukan oleh Ijen selain sebagai PPI, ya, tim penilai internal. Gitu. Jadi sebelum dilakukan penilaian oleh TPN, tim penilai nasional harus melewati dulu nih, dinilai dulu nih oleh TPI-nya. Mungkin seperti itu Mas Dian. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, TPN itu berarti Kementerian Pan-RB ya Bu ya? Betul? Timnya dari penilai di situ dikoordinasikan oleh Kementerian Pan-RB. Jadi tadi kan Ibu sebutkan salah satu peran Itjen itu pendampingan ya Bu dalam pembangunan ZI atau konsultan Ibu. Betul. Nah, berarti sobat Itjen di rumah bisa konsultasi ke Itjen langsung ya Bu? Bisa. Kalau ada kendala, ada hal-hal yang ingin dibicarakan, ada hal-hal yang ingin disampaikan, kita welcome Mas. Gitu. Dan itu sudah berjalan, Artinya satker itu sudah melakukan konsultasi, sudah ketika ada permasalahan juga ke kita, misalnya untuk penyiapan pelayanan publik ini harus bagaimana, sampai kepada teknik juga dikomunikasikan ke kita. Sudah berjalan, Alhamdulillah. Mungkin berikutnya bisa tolong jelasin juga Bu, mekanisme penilaian ZI WBK itu bagaimana ya Bu ya? Yang di Ijen ya? Iya, yang di Ijen. Oke. Ini posisi duduknya boleh ini ya Mas ya? Silakan Bu. Okay. Atau mau istirahat dulu ya? Minum dulu ya, Bu, boleh ya. Minum dulu ya. Minum dulu sobat Ijen. Ya Mas Rian, mekanisme yang ditempuh, mekanisme penilaian ya, mekanisme penilaian yang ditempuh atau yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal tahun 2020 ini memang agak berbeda dengan mekanisme penilaian tahun 2019. Kalau tahun 2019 kemarin kita masih mengacu kepada Permenpan 52 2014. Untuk tahun ini kita sudah mengacu kepada Permenpan 10 2019. Jadi ada mekanisme yang berbeda. Jadi sebelum ke Ijen itu kan satker diwajibkan mengisi PMPZI. Nah, udah tahu kan ya? Udah tahu kan kalau kita sudah punya aplikasi namanya PMPZI, Kementerian Agama. Satker wajib mengisi penilaian mandiri zona integritas, dan itu harus disubmit paling lambat 31 Desember. Itu paling lambat. Masuk data itu ke Setjen semuanya. Nah, di situ kemudian disortir Mas Rian. Disortir, masuk ke eselon 1 kan, disortir, kemudian dilakukan penilaian pendahuluan oleh eselon 1 terkait. Kalau tahun sebelumnya nggak ada mekanisme ini, nggak ada mekanisme penilaian pendahuluan. Jadi dari PMPZI ke Setjen, dari Setjen kemudian ditentukan calon projectnya, terus kemudian masuk ke Ijen. Kalau yang sekarang enggak, harus dilakukan penilaian pendahuluan dulu oleh eselon 1 terkait. Eselon 1 terkait itu maksudnya apa? Misalnya Kanwil Kemenak Kota, maka dilakukan penilaian pendahuluan oleh Setjen. Tapi kalau yang di bawah, yang perguruan tinggi misalnya dilakukan penilaian oleh perguruan eselon 1 terkait. Jadi kalau perguruan tinggi Islam berarti dilakukan penilaian oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Demikian juga perguruan tinggi yang non Islam itu dilakukan oleh penilaian pendahuluan oleh eselon 1 terkait. Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha. Nah, seperti itu. Setelah itu lulus dari seleksi ya, seleksi kalau kita pakai bahasa seleksi ya,
setelah dilakukan seleksi atau penilaian pendahuluan di eselon 1, kemudian eselon 1 bersurat kepada Setjen untuk diajukan ke TPI. Setjen mengkompilasi seluruhnya dari eselon 1 yang lain tadi pengajuannya, kemudian dikompilasi. Setjen bersurat ke Ijen untuk dilakukan penilaian oleh Ijen tadi TPI. Ya. Nah, di Ijen ada langkah-langkahnya Mas Rian. Gitu. Nah, saya ini dulu ya, yang alur ini dulu ya, alur kementerian dulu ya. Setelah di TPI baru ke TPN. Nah, di TPN ini nantilah yang akan menentukan satker-satker mana yang layak untuk diberikan predikat WBK atau WBN. Nah, pertanyaan Mas Rian tadi kan bagaimana mekanisme yang di Ijen ya? Nah, ini pertanyaan bagus. Memang sedikit berbeda Mas Rian dengan tahun sebelumnya. Jadi, tahun ini kita mencoba untuk lebih meningkatkan kualitas kualitas penilaian. Jadi, setelah masuk data dari Setjen tadi, kemudian kita lihat satker-satkernya, kita filter satker-satkernya. Yang pertama kita cek LHKASN-nya. Kenapa? Karena LHKASN harus 100%. Jadi saldonya harus 0 Mas Rian. Nah, Mas Rian kan ini kebetulan Mas Rian kan admin LHKASN ya. Makanya kemarin sibuk kan ya. Begitu masuk fase itu, wah sibuknya setengah mati nih Mas Rian dan tim LHKASN. Kenapa? Karena harus memastikan banget bahwa ini satker-satker yang diajukan itu harus 0 saldonya. Kalau ada yang belum 0 bagaimana? Kita komunikasi ke satker tersebut, kita tagih, Bapak Ibu masih ada saldo sekian, mau dilunasi atau mau dilengkapi atau mau dinolkan atau enggak. Kalau dinolkan harus segera dilakukan. Nah, itu filter pertama Mas Rian. Jadi kita filter dari LHKASN. Kemudian kalau LHKPN kan enggak ya, karena LHKPN kan posisinya di pejabat negara dan kita kan terbatas. Kalau untuk unit-unit ini kan diwajibkannya di LHKASN. Yang kedua kita lihat LHP-nya. LHP-nya kan menjadi syarat juga itu harus 0 ya saldonya ya. Nah, itu kita cek baik temuan internal hasil audit kita maupun temuan eksternal BPK BPKB ini harus 0. Nah, kalau masih ada saldonya bagaimana? Kita komunikasikan juga ke satker terkait, kita komunikasikan ini masih ada saldo sekian, bisa dipercepat enggak melunasinya. Ini nanti akan ada PHP ya, di bagian PHP ya, pengelolaan hasil pengawasan itu nanti akan menagih atau mengkomunikasikan lah kira-kira. Nah, kalau ini sudah sanggup 0, ini sudah sanggup 0, kita lanjutkan. Yang filter yang ketiga, kita masukkan data satker itu ke Inspektorat Investigasi. Di situ nanti akan dilihat di rekam jejaknya, rekam jejaknya satker ini, gitu. Permasalahan-permasalahan apa yang ada di investigasi, yang kemudian dumas-dumasnya, maksudnya dumas-dumasnya itu apakah memang dumas-dumas ini potensial untuk mencederai zona integritas atau bagaimana. Nah, saringan 3 ini Mas Rian, di filter 3 ini baru nanti kita menentukan. Kalau sudah melewati 3 ini, baru tahapan selanjutnya kita melakukan penilaian. Jadi kita bentuk timnya yang sekarang basisnya basis wilayah. Jadi timnya memang masih kombinasi antara sekretariat dan inspektorat wilayah, tapi basisnya basis wilayah. Basis wilayah itu maksudnya apa? Misalnya Jogja itu di inspektorat wilayah berapa, maka auditor yang kita tugaskan adalah kombinasi wilayah tersebut dengan sekretariat. Terus misalnya Bukit Tinggi itu wilayah berapa gitu, oh wilayah 2, berarti auditor yang kita tugaskan adalah auditor wilayah 2 plus didampingi sekretariat. Jadi sekarang basisnya basis wilayah. Nah, itu sudah masuk di penilaian. Karena 2020 ini ketika penilaian situasinya COVID dan kita waktu itu memang belum bisa terjun ke lapangan, maka penilaian yang kita lakukan filternya adalah kita secara daring. Jadi kita
Zoom meeting, kemudian berkas-berkas diberikan kepada kita, kepada TPI tadi secara daring, baik Google Drive maupun yang lainnya, video dan lain-lainnya lah. Bagaimana tergantung yang dibutuhkan oleh tim tadi. Nah, setelah itu baru situasinya sudah mulai memungkinkan kita untuk melakukan kunjungan ke lapangan atau pendalaman ke lapangan. Baru kita sortir lagi, kita turun ke lapangan. Jadi angkanya begini Mas Rian, begini. Dari langkah, kalau tadi dari Sekjen sekian, dari Sekjen itu 12 ya, 13 sebenarnya 13. Terus kemudian 13 itu hanya yang diajukan BBK 12, kemudian yang diajukan BBBN 1. Tapi di Ijen itu disortir lagi gitu. Tahapan ini sekian, tahapan ini. Jadi nanti akan begini mengerucut. Termasuk ketika ke lapangannya juga nanti akan mengerucut. Karena itu tadi harus mengikuti seleksi. Jadi seperti itu. Kemudian tahun ini perbedaannya apa dengan tahun sebelumnya? Tahun ini berbeda lagi dalam melaksanakan survei anti korupsi, survei persepsi anti korupsi, dan survei pelayanan publik. Kalau tahun-tahun sebelumnya survei itu kita lakukan sendiri Mas Rian. Kita lakukan sendiri survei itu, tim ketika turun ke lapangan itu yang menilai 6 area itu menilai LKE ya, basisnya LKE, menilai mengecek lapangan, juga sekaligus melakukan survei di komponen hasilnya. Tapi untuk tahun ini survei kita berikan kepada yang lebih ahli. Nah, kita berikan kepada di Pusdiklat, di Litbang itu yang melakukan survei, hasilnya kemudian diberikan ke kita. Nah, setelah selesai melakukan penilaian, bagaimana menentukannya? Kita panel, Mas. Jadi kan biar objektif ya, kita panel, kita datangkan seluruh tim, kita diskusi di situ, kita menentukan termasuk dari Litbang tadi yang melakukan survei. Jadi kita panel, kita rundingkan bersama dari sekian ini yang kira-kira layak menurut tim tadi ya, ini tim ya, TPI yang layak untuk diajukan ke Menpan itu mana saja. Nah, setelah selesai diambil keputusan, baru kita meminta Pak Menteri untuk membuat surat pengusulan ke Menpan, kemudian kita upload itu by PFBZI-nya Menpan, kita ajukan. Saat ini sedang proses penilaian. Sekarang hari kemarin ya kalau nggak salah itu lagi kelengkapan survei. Jadi survei yang dua tadi, survei pelayanan publik dan survei integritas. Itu Mas Rian mekanismenya lebih kurangnya. Terima kasih Bu. Kemudian apa bisa disebutkan ya Bu, jumlah satker yang diajukan penilaian tahun ini? Ya, untuk tahun ini ada berapa? Tahun ini ya. Ya, kalau tadi 10 ya, yang sudah lulus ya, yang sudah dapat predikat, bahasanya sudah lulus ya. Yang sudah dapat predikat PBK itu 10, kita belum ada yang dapat WBBM. Kalau tahun ini yang kita ajukan hanya 5 Mas, 5. Jadi 3 kita ajukan WBK, 2 kita ajukan ke WBBM. Yang 2 WBBM itu Kota Jogja dan Kota Denpasar. Jadi memang tahun ini memang satu situasinya memang pandemik kemarin ya, jadi ada keterbatasan kita dalam melakukan penilaian. Terus yang kedua memang kita di Ijen berkomitmen untuk lebih kualitatif. Jadi penilaiannya itu kita lakukan lebih dalam, lebih menitik tekankan kepada aspek reform. Jadi bukan sekedar pemenuhan eviden, bukan sekedar administrasi gitu. Jadi ya, makanya hasilnya juga agak ini terus agak ketat gitu ya, agak ketat kelulusannya, agak ketat. Terus surveinya juga kita menggandeng Litbang gitu. Sehingga harapannya gap nilai atau gap yang kita ajukan, yang diajukan oleh TPI dengan nanti kelulusannya TPN itu tidak terlalu jauh harapannya gitu. Mudah-mudahan seperti itu, amin. Itu Mas Rian. Ya. Semoga kita bisa mencapai itu ya Bu. Lulus mudah-mudahan ya, 5-5-nya yang kita ajukan. Ya, jadi nggak apa-apa sedikit diajukan tapi lulus semua mudah-mudahan. Ya, amin. Mudah-mudahan. Tadi dari sekian jumlah satker yang sudah lulus dan diajukan penilaian itu paling hanya 10 ya Bu yang sudah lulus ya? Iya, yang sudah WBK 10.
Mungkin tambahan tahun ini kira-kira berapa Ibu? Ya itu tadi yang kita ajukan kan 5 ya. Yang mudah-mudahan lulus semua. Tapi gitu. walaupun lulus semua, jumlahnya baru belas-belasan ya Bu dari sekian jumlah satker kita kan ada 4.000 sekian. Ya. Itu PR tersendiri memang buat kita semua sekemenak ya. Ini kan bukan tanggung jawab dari Satker A, Satker B, Satker C, tapi ini menjadi tanggung jawab semua. Semua yang ada di Kemenak harus ikut bertanggung jawab bersama-sama untuk sama-sama melakukan akselerasi pembangunan JTWBK ini. Jadi mari kita kerjasama gitu ya untuk bisa mewujudkan hal itu. Betul. Mudah-mudahan bisa terus menambah. Sendiri nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kita harus saling mendukung, saling support. Ya, betul Mas Rian. Mungkin satu pertanyaan lagi Bu. Boleh. Apa tuh? Ada kiat-kiat nggak atau saran untuk satker yang mau meraih ZTWBK ini Bu? Ada nggak Bu? Waduh, kiat-kiat atau saran ya. Sebenarnya tergantung kepada permasalahan yang dihadapi oleh satker masing-masing Mas. Secara spesifik tentu kan Satker A tentu permasalahannya berbeda dengan Satker B permasalahannya berbeda dengan Satker C. Tetapi kalau secara umum sebenarnya zona integritas itu kalau menurut saya itu kan 2 ya kuncinya. Satu, integritasnya tidak tercederai. Yang kedua, pelayanan publiknya memang bagus sehingga masyarakat itu puas. Kalau ini tercederai, integritasnya tercederai, pasti surveinya anjlok. Ya kan? Kalau masyarakatnya tidak puas terhadap pelayanan, pasti surveinya juga anjlok. Jadi selama ini kan salah satu kendalanya itu kan hasil surveinya tidak memenuhi standar minimal yang ditentukan. Nah, survei itu tidak memenuhi standar minimal yang ditentukan, salah satu penyebabnya kan dua ini. Jadi memang jangan ada lagi pungutan-pungutan, hadiah-hadiah yang sifatnya gratifikasi. Jangan ada lagi amplop-amplop yang nggak jelas. Nah, ini kan mencederai integritas kan. Kemudian pelayanan publik, kita mesti tahu betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dimau oleh stakeholder kita terkait dengan pelayanan yang kita berikan, sehingga masyarakat itu puas. Nah, kalau kita itu kan ada pelayanan publiknya kan ada di KUA, ada di haji, ada di madrasah, penyuluhan gitu kan. Nah, kita pelajari betul nih kebutuhan dari stakeholder kita ini gitu, sehingga semua yang kita layani ini nanti puas gitu. Itu sih kuncinya, 2 hal itu kalau menurut saya. Jadi digarap betul agar tidak ada hal-hal yang bersih-bersih lah kalau yang integritas itu, bersih-bersih pokoknya. Terus yang kedua ya, dekatkan diri kita kepada masyarakat gitu, sehingga publik puas terhadap pelayanan yang kita berikan. Jadi harus sudah move on Mas Rian, udah nggak bisa lagi seperti mindset zaman dulu. Kita itu pelayan masyarakat, jadi kita mesti memberikan yang terbaik, pelayanannya mesti prima kepada masyarakat. Mungkin itu ya ininya. Dan untuk Kementerian Agama sendiri, mengingat memang jumlah satker kita kalau dibandingkan dengan yang sudah lulus itu memang masih relatif kecil ya, 10, sementara satker kita yang wajib melakukan ZI itu kan di atas 400, karena secara KMA atau keputusan Menteri Agamanya kita mengatur bahwa yang wajib melakukan PMP-ZI itu kan sampai di eselon 3. Nah, masa dari 400 lebih yang lulus baru 10, itu kan menjadi PR kita semua ya, terutama anggota organisasi Kementerian Agama. Inspektorat Jenderalnya juga harus bergerak, Sekjennya harus bergerak, eselon 1-nya harus bergerak, satker juga harus bergerak. Kalau semuanya sinergi, kalau semuanya bersungguh-sungguh, komitmennya kuat, insya Allah semakin banyak satker-satker yang bisa kita jadikan percontohan, unit-unit yang lulus WBK, yang dapat predikat WBK atau WBBM, yang harapannya unit-unit ini bisa dijadikan contoh bagi unit-unit yang lain. Jadi bisa direplikasi bahasanya ya, replikasi unit-unit yang lain. Sehingga dia unit-unit lain tidak membangun dari nol, kan sama, pelayanan publiknya juga kan sama. Gitu kan. Sehingga bisa dilakukan semacam akselerasi pembangunan atau reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas. Mungkin itu Mas Rian. Mungkin kalau ngomongin ZI itu nggak cukup 15 menit Mas Rian. Jadi memang banyak hal yang mesti kita garap dengan serius, bersungguh-sungguh. Tapi insya Allah
selama komitmennya kuat, insya Allah bisa. Mungkin kalau ada sobat Ijen yang kurang jelas bisa langsung bertanya ya Bu ya? Bisa langsung bertanya, jangan segan-segan ke Ijen. Bisa langsung datang ya Bu ya sini. Bisa langsung datang, bisa via telepon, bisa WA, bisa kan banyak ini ya, banyak saluran yang bisa digunakan untuk bisa berkonsultasi, bisa minta saran, bisa minta pendampingan atau apapun yang kira-kira Satker butuhkan. Kita siap Mas Rian. Terima kasih. Subak Ortala siap. Termasuk di wilayah-wilayah juga siap. Komitmennya sudah oke lah, insya Allah. Subak Ortala sebagai leading sektor ya Bu ya dalam mengkoordinasikan sebenarnya. Mengkoordinasikan. Ya. Nah, mungkin cukup sekian ya Bu bincang-bincang pada hari ini. Semoga info yang disampaikan oleh Ibu bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita bisa. Mudah-mudahan tidak puas Mas Rian. Kalau tidak puas, bisa langsung mencari tahu. Iya, betul. Terima kasih untuk Ibu Siti Mudayaro yang telah menyampaikan informasinya. Sama-sama, semoga bisa menjadi berkah untuk Ibu dan semuanya. Amin. Nah, mungkin cukup sekian ya Sobat Ijen. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah penyampaian kata. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di bincang pengawasan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.